Kalau gue jadi orang tuanya Ethan, gue akan berpikir 1000 kali untuk memaafkan. Kenapa? Bukankah harus memaafkan orang yang sudah minta maaf? Benar. Tapi efek perbuatan dia itu... Hola netizen yang tercinta. Kasus saling ejek antara dua siswa SMA Kristen Gloria 2 Surabaya dan siswa SMA Cinta Hati berbuntut panjang. Ivan Sugianto yang tidak terima anaknya diejek mendatangi SMA Cinta Hati pada 21 Oktober 2024 lalu. Ivan memaksa siswa tersebut meminta maaf dengan dipaksa sujud di hadapannya sambil menggonggong. Momen Ivan memaksa siswa untuk sujud dan menggonggong viral di media sosial. Ivan Sugianto pun mendapat kecaman dari berbagai pihak lantaran aksi arogansinya tersebut. Banyak netizen yang berbakti menguliti kehidupan pribadi Ivan sebagai pengusaha asal Surabaya. Seiring dengan semakin banyaknya kecaman yang diterima Ivan di media sosial, ia akhirnya menyampaikan permintaan maaf. Ivan mengatakan setelah videonya viral, ia sengaja berdiam diri selama beberapa hari untuk introspeksi diri terkait apa yang sudah diperbuat kepada seorang siswa. Menyadari hal tersebut salah, Ivan Sugianto mengatakan bakal segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya untuk menjalani proses hukum. Terbaru, Ivan sudah diamankan pihak kepolisian dan ditetapkan sebagai tersangka. Saya Ivan Sugianto, sebagai orang tua dari Excel, saya ingin meminta maaf sebesar-besarnya. Dan saya benar-benar menyesal atas perbuatan dan kegaduhan yang telah terjadi. Permintaan maaf ini saya sampaikan kepada SMA Gloria 2, kepada orang tua siswa, terutama kepada Ethan dan kedua orang tuanya. Serta saya meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan dan arogansi yang telah saya perbuat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Saya akan segera menyerahkan diri ke Polrestabes Surabaya. Saya berharap kepada seluruh masyarakat Indonesia, terutama warga Surabaya, saya berharap bisa mengampuni saya. Untuk istri dan anak saya, Bapak minta maaf. Bapak minta maaf atas perbuatan yang sudah membuat kalian malu. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh niku lho. Anake wong kok mbok kon jaga kaya kira kaya asu. Lah awakmu iku mari ngamuk-ngamuk ngono kok. Terus njaluk sepuro ngono ya apa sih? Ya wis nek nantangnya gue ya wis di dadekno wis lapo arek njaluk-njaluk sepuro ngono iku cacak. Ngono iku isin-isin ae wong Surabaya ae ngono iku. Wis gak lemas blas ngono iku. Irek ngono iku. Apa ngono iku. Wedi usahamu ajur ta. Mari arogan terus njaluk sepuro iku. Wis kon iku wis tetep ngisin-ngisin arek Surabaya wis kon iku. Gak cocok kon dadi wong Surabaya. Gak masuk blas. Nah, ini video permintaan maaf dari bapaknya Excel, Ivan, yang nyuruh anak orang sujud dan ngegonggong kayak anjing. Ini gue mau nanya sama kalian guys, karena dia juga minta maaf sama seluruh masyarakat Indonesia atas kegaduhan yang dia udah bikin. Kalau kalian maafin nggak guys? Kalau kalian maafin kenapa? Kalian nggak maafin kenapa? Coba kalian jawab jujur, tulis di kolom komen, karena gue pengen tahu nih respon kalian tuh kayak gimana sih atas kejadian ini. Kalau gue sebagai masyarakat Indonesia pasti gue memaafkan, karena sebagai manusia, karena gue tidak menerima efek secara langsung dari perbuatan dia gitu. Itu pertama. Jadi kayak ya udah maafin aja gitu kan. Dan sebagai manusia kita ini memang tepatnya salah dan ya wajib memaafkan orang yang minta maaf atas kesalahannya dia. Tapi guys, kalau gue jadi orang tuanya Ethan, gue akan berpikir 1000 kali untuk memaafkan. Kenapa? Bukankah harus memaafkan orang yang sudah minta maaf? Benar.
Tapi efek perbuatan dia itu tuh menurut gue kayak akan disimpan sepanjang usia sama kedua orang tuanya Ethan, terutama sama Ethan-nya. Mana bentuk tanggung jawab lu sebagai manusia dewasa yang berbuat kayak, sumpah lah, malu-maluin banget gak sih ini tuh kayak gue aja yang nonton kayak jijik banget. Mari kita berpikir ya, efek perbuatan orang ini mendatangkan preman ke sekolahan, mengancam anak kecil di bawah umur gitu ya, which is pasti saat itu mungkin jam pulang sekolah kah, yang pasti banyak anak-anak dari sekolahan itu juga yang melihat kejadian itu gitu, mengintimidasi keluarganya, terus nyuruh anak itu sujud dan gonggong pula di depan umum. Gue kayak, apa tujuan orang ini melakukan itu gitu? Karena menurut gue, kalau misalnya seseorang melakukan kesalahan, anak kecil melakukan kesalahan, kita kasih dia punishment gitu kan. Kita menyuruh dia untuk melakukan suatu hal untuk memperbaiki kesalahannya dia. Itu kan pasti ada tujuannya. Tapi tujuan orang disuruh sujud terus ngegonggong ini tuh apa gitu? Apa tujuan dari perbuatan itu gitu? Selain mempermalukan si anak dan membuat kayak shock terapi ya buat anak itu gitu. Dia pasti kaget banget, dia pasti shock banget, dia pasti tidak menyangka hal itu akan terjadi saat itu di publik, di depan umum, di depan bapak dan emaknya. Pernah nggak Om Ivan sebelum melakukan hal nggak masuk akal ini gitu mikir anak orang ini bakal kayak gimana ke depannya, efeknya akan terjadi seperti apa sama si anak ini? That's why sebagai manusia dewasa menurut gue, lu dianggap lebih matang untuk berpikir, karena kita kayak udah di usia matang untuk berpikir gitu loh. Kalau kelakuan lu kayak gitu kan kayak 11-12, berbuat dulu baru mikir kemudian gitu kan. Silahkan, ini hak orang tuanya Ethan ya, mau memaafkan atau tidak memaafkan. Tapi menurut gue proses hukum tuh harus tetap berjalan apapun alasannya. Jangan takut karena kalian mikir bahwa aduh gue nih orang kecil, gue nih orang sederhana yang gue lawan pengusaha bla 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 gitu kan, backingannya pasti kuat. Gue lihat udah banyak banget kok influencer yang mendampingi orang tuanya Ethan dalam menjalani kasus ini, dan support dari seluruh masyarakat Indonesia dan orang tua murid di sekolah Gloria ini gitu. Yang gue yakin juga ini tuh pasti di attention sama pihak-pihak berwajib. Kalau memang sebelumnya mungkin gitu kan ada oknum-oknum tertentu yang mengintimidasi, tapi percayalah gitu, kita seluruh masyarakat Indonesia tuh pasti mendampingi. Harus diingat ya, dengan minta maaf, dengan video permintaan maaf itu, sekalipun lu menyesal, sekalipun lu menangis, mental si anak ini, mental Ethan ini tidak akan kembali utuh loh. Dengan proses hukum tetap berjalan pun, mental si anak ini tidak akan kembali utuh. Ini hal yang paling penting menurut gue. Tugas kita sebagai orang tua itu menjaga mental dan fisik anak, menjamin hal itu selama si anak menjadi tanggung jawab kita. Nah, lu kebayang gak betapa sakit hati orang tuanya si Ethan? Gimana perasaan dia saat anaknya tuh diperlakukan seperti itu sama orang lain? Dan saat kejadian mereka juga gak bisa menolong secara maksimal gitu, gak bisa berbuat banyak gitu. Mental Ethan ini yang hancur ini gak akan bisa terganti sama apapun juga menurut gue. Dan kita tidak pernah tahu dampak apa yang akan ditimbulkan. Ini benar-benar pelajaran ya, yang memalukan menurut gue dan membagongkan ya. Tolong bapak ibu yang anaknya sekolah, jangan suka dibiasain ya, anak ngadu sedikit langsung heboh gitu kan, langsung rese. Anak lecet dikit huru hara, aduh please jangan. Coba deh, kedepankan berpikir sehat bukan arogansi. Terus kalau lu lihat banyak banget tuh di komen gue yang nulis kayak, wah terulang nih 98. Aduh please tolong guys, kalian jangan menyangkut pautkan hal ini tuh ke rasis, ke sara gitu kan, ke etnis tertentu. Please jangan, karena kayak ya kita nih yang nggak tahu apa-apa nih jadi kebawa-bawa gitu, dan nggak ada efek, maksudnya nggak ada hubungannya juga sih kalau menurut gue ya. Menurut kalian ini kasus udah tepat, damai aja, atau harus lanjut supaya ada efek jerah? Ini seorang pengusaha di Surabaya nyuruh anak SMA namanya Ethan buat sujud dan niruin suara guguk di depan banyak banget orang. Gak ada satupun yang bisa nolongin dia, padahal di sana ada orang tuanya dan ada pihak sekolah. Jadi pemicunya adalah karena anaknya si pengusaha ini, yang kedepannya akan kita panggil X, itu diledekin atau dibercandain sama Ethan dan teman-temannya. Jadi si Ethan bilang si X itu lucu ya, rambutnya mirip pudel.
Bapaknya kagak terima, datang ke sekolah rame-rame bawa rombongan nyamperin si Ethan. Kalau lu lihat video rekamannya, lo bakal tahu betapa arogannya pengusaha itu. Sehingga gue rasa orang tuanya Ethan juga bingung saat itu, nggak tahu harus berbuat apa buat nolongin anaknya. Karena gerak dikit salah, nolongin salah. Nah, setiap mau nolongin Ethan untuk Ethan berdiri dari sujudnya, itu selalu langsung dibentak. Yang sangat gue sayangkan adalah pihak sekolah juga nggak ngelakuin satu hal yang cukup membantu untuk nolongin Ethan dari kejadian itu. Singkat cerita, habis kejadian itu kan mereka tuh damai. Tapi banyak banget pihak yang nggak terima kejadian ini berakhir dengan damai. Contohnya adalah konten kreator besar, Bapak John LBF, itu juga dia nggak terima banget kalau ini sampai damai. Gue pun setuju, karena ternyata setelah ditanya ke orang tuanya Ethan, kondisi mentalnya Ethan itu ancur-ancuran banget. Si Ethan itu sampai parno banget, jadi kalau orang tuanya masuk ke ruangannya dia aja, itu harus foto bukti kalau itu beneran orang tuanya, dan kemana-mana pun harus ditemenin orang tuanya sekarang. Ya iyalah, gila, disuruh kayak gitu di depan semua orang. Ibunya Ethan tuh nangis-nangis cerita kalau dia menyesal banget kenapa waktu itu nyuruh Ethan untuk sujud dan niruin surah guguk supaya masalahnya cepet selesai. Kalian yang udah jadi orang tua, coba kasih tanggapan kalian. Kalau anak kalian misalkan dibecandain kayak gitu, dibilang rambutnya lucu mirip pudel, apakah kalian akan melakukan hal yang sama dengan bapak pengusaha Surabaya itu, atau kalian akan melakukan hal lain yang mungkin lebih masuk akal? Menurut kalian, apakah cukup dengan damai, atau harus lanjut ke jalur hukum supaya ada efek jerah tanpa membenarkan ledekan yang dilakukan sama Ethan? Tapi kalau menurut gua, apa yang dilakukan bapak ini udah terlalu jauh. Jadi ada bagusnya supaya dikasih efek jerah, supaya nanti orang-orang tua lain tuh nggak kayak gitu. Banyak sekarang yang terjadi, guru itu justru lebih takut sama anak murid karena tahu nanti orang tuanya yang bakal bertindak. Sekarang guru-guru yang sekarang agak serba salah yang mau ngedidik anak. Kalau zaman kita dulu kan orang tua menyerahkan untuk mendidik anak ke guru kita kan. Makanya kita dulu kalau ngadu kita dimarahin, malah kita yang ditanya, kamu emang kenapa? Kok kamu sampai dimarahin gitu? Bukannya kayak kasus yang oknum polisi dan guru itu, masih inget kan?